gue punya waktu 24 jam, tapi kok kayaknya masih kurang ya? Nah, apakah lo termasuk orang yang pernah nanya kayak gitu ke diri lo sendiri? Pagi hari mungkin lo memulai dengan mengerjakan tugas. Sayangnya meski udah lama banget dikerjain, pas lo lihat lagi progres tugasnya, ternyata masih stuck ngerjain tugas yang sama seharian. Padahal banyak tugas lain yang harusnya lo selesain hari ini. Kayak misalnya lo harus meeting, lo harus masak, belum lagi lo harus bersih-bersih rumah, dan mungkin nelpon pacar gitu. Belum lagi kalau lo ngerasa semua kegiatan atau tugas itu adalah prioritas yang penting gitu. Dan lo kan cuma punya waktu 24 jam ya buat ngerjain semuanya. Hal ini mungkin bikin lo bingung sama tugas mana yang harus diutamakan dan mana yang bisa dikerjain nanti. Terus lo jadi mikir, emang bisa ya 24 jam ini semua halnya itu, semua tugas gue itu gue selesain? Nah, masalahnya adalah pas kita coba lihat orang lain, misal teman-teman kita lah ya, yang deket-deket aja dulu, kok ternyata mereka bisa ngelakuin banyak hal dan hasilnya tuh bisa maksimal gitu. Kenapa ya mereka bisa jago banget di banyak hal dalam 24 jam? Tapi kenapa kalau kita sendiri susah? Well, di video ini gue bakal ngejelasin tips soal manajemen waktu, supaya di tengah banyaknya kesibukan lo ini, lo tetap bisa nih termotivasi untuk produktif, dan lo bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Makanya saran gue, lo tonton video ini sampai habis biar lo dapat keseluruhan insight-nya tentang gimana memanage waktu. Nah, ada hal mendasar yang perlu lo ketahui tentang manajemen waktu. Kunci manajemen waktu yang sukses sebenarnya adalah seberapa kuat motivasi lo buat mengatur waktu supaya lo bisa lebih produktif. Terus gimana nih biar motivasi kita jadi kuat? Well, motivasi yang kuat ya, kalau berdasarkan riset, kalau berdasarkan kajian literatur dari yang tim 1% buat, itu tuh kita harus menguasai 3 skill utama ini. Pertama adalah awareness, kedua adalah arrangement, ketiga adalah adaptation. Nah, apaan tuh maksudnya? Well, di video ini gue mau ngebahas salah satu aja skill yang cukup penting dalam manajemen waktu, yaitu gimana caranya supaya lo bisa nyusun jadwal lo dengan baik setiap harinya. Menyusun itu artinya adalah skill yang arrangement. Mungkin sekarang lo mikir, gue udah nih nyoba bikin jadwal buat sehari-hari, tapi ya tetap aja, banyak yang ke-skip, banyak yang ketunda, atau nggak sempet dikerjain. Padahal udah dijadwalin gitu. Yang pada akhirnya bikin lo nanya juga, ini salah gue di mana ya? Well, sebenarnya ada beberapa hal spesifik dan sederhana nih, yang bisa lo lakuin dan akan ngaruh banget gitu. Apa tuh? Solusi pertama yang bisa dilakuin adalah lo tetap coba buat jadwal. Mungkin lo udah coba buat jadwal kan? Nah, tapi sekarang coba untuk ditulis dan lebih spesifik gitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk checklist. Jadi ini yang pertama harus lo lakuin ya. Lo harus bikin checklist. Coba lo tulis kegiatan apa aja yang mau lo lakuin dan batas waktunya. Misalnya hari ini lo punya jadwal kuliah selama 3 jam. Terus lo harus nugas selama 2 jam dan lain seterusnya. Ini sebaiknya lo susun secara urut, sesuai waktunya, atau bisa juga lo susun sesuai prioritas. Terus di samping jadwal kegiatan yang udah lo susun, checklistnya ya, hal selanjutnya yang bisa lo lakuin adalah lo bikin kotak kecil tempat lo checklist kalau kegiatan itu udah dilakuin. Jadi ini hal yang kedua ya, lo bikin kotak di sebelah checklistnya buat nyoret si checklistnya itu. Biasanya ada rasa puas dan lega ketika lo checklist kegiatan-kegiatan yang ada di jadwal itu. Ini juga bisa bikin lo jadi tambah semangat buat nyelesain tugas-tugas yang lain gitu. Kalau kata Gawande dalam bukunya The Checklist Manifesto, bikin checklist itu jadi cara simple dalam manajemen waktu karena bakalan bikin kita lebih fokus, satu ya, sama prioritas kegiatan. Yang kedua, ini bakal bikin kita disiplin sama tugas-tugas yang kita punya. Dan yang ketiga, ini bisa jadi reminder juga buat tugas-tugas selanjutnya. Dan ini juga terbukti sama banyak banget riset dan eksperimen yang sebelumnya udah pernah dilakuin sama banyak peneliti. Itu hal yang kedua ya. Hal yang ketiga yang bisa lo lakuin adalah untuk ngasih reward ke diri lo sendiri. Nah, rewardnya kayak gimana? Secara psikologis, manusia akan ngikutin ya tindakan yang munculin konsekuensi positif. Kalau misalnya tindakan lo itu menghasilkan konsekuensi yang positif, kemungkinan besar lo bakalan ngelakuin hal itu lagi gitu. Kayak kalau lo ngelakuin A terus konsekuensinya B, lo bakalan ngelakuin A terus-terusan kalau B itu bagus gitu. Nah, efek kayak gini itu bakalan ngaruh banget kalau konsekuensi positif atau kalau reward yang lo dapet itu lo dapetin sesegera mungkin. Intinya, secara gak langsung, lo termotivasi buat ngelakuin sesuatu karena lo tahu abis itu lo bakal dapet rewardnya. Makanya, setelah semua kegiatan selesai, sesuai dengan batas waktunya, lo bisa pakai sisa waktu yang ada buat istirahat atau buat entertainment, buat hiburan gitu. Misalnya, di hari itu lo berhasil nyelesain tugas kuliah, abis nyapu ngepel rumah, beres tuh.
dan lo habis meeting organisasi atau meeting kerjaan sampai sore sesuai dengan batas waktu yang udah lo bikin. Nah pas malam, lo bisa aja tuh santai aja dulu gitu, nonton serial kesukaan lo hangout bareng temen, atau lo tidur lebih cepet gitu ya. Jadi kasih reward buat diri lo. Bikin rencana kegiatan itu memang susah-susah gampang ya. Lo mungkin masih bingung gimana ngatur mana kegiatan yang urgent, mana yang prioritas, mana yang penting, mana yang di hold, dan lain sebagainya. Hal yang tadi gue bilang sebenarnya baru 3 hal sederhana doang. Padahal sebenarnya banyak nih hal lain yang bisa lo pelajari dari gimana caranya memanage waktu dengan baik gitu ya. Nah supaya perencanaan yang lagi lo bikin ini bisa makin efektif, gue sih nyaranin lo untuk belajar dari webinar 1% yang bakal ngomongin soal manajemen waktu di tanggal 29 Agustus 2020. Dengan lo ikut webinar ini, lo bakal paham kenapa perencanaan kegiatan yang baik itu penting, dan gimana caranya untuk tetap ngelakuin hal yang baik, time management, supaya lo bisa manfaatin waktu 24 jam dengan lebih produktif. Gak males-malesan, gak prokras ya. Jadi kayak semua tugas lo bisa selesai tepat waktu. Jadi di webinar ini bakal ada pembicara siapa aja, bakal ada gue bakalan ngomongin insight menarik soal pentingnya time management sehari-hari. Dan setelah itu bakalan ada Kak Syabi, psikolog 1% yang akan ngebahas lebih dalam lagi tentang gimana caranya untuk mempertahankan time management yang baik dari perspektif psikologi. Di webinar ini lo bisa nanya-nanya langsung tentang kesulitan yang lo alami sama gue dan Kak Syabi. Lo juga bakalan dapat interpretasi psikotes ya di awal sesi, dan juga worksheet setelah sesi webinarnya berakhir. Sekaligus juga lo bakalan bisa diskusi bareng mentor 1% di grup Telegram selama 3 hari berturut-turut setelah sesi webinarnya selesai. 3 hari lo bisa ngomongin soal worksheet, jadinya lo bisa follow up progress, dan lo juga bisa diskusi sama mentor. Nah kalau lo tertarik, linknya udah gue cantumin di description box, oke?